Ya, selamat siang Pak Tony. Selamat siang Pak Robi. Ya, izinkan saya di sini untuk membantu Pak Tony dalam merancang RPP nanti apa yang dibutuhkan, dan nanti kita bisa kerjasama bersama untuk menjadikan salah satu pembelajaran di kelas nanti menjadi lebih baik lagi. Iya, memang banyak hal yang ingin saya tanyakan supaya nanti tujuan dalam membuat modul pembelajaran ini bisa mengarah kepada yang lebih baik daripada sebelumnya. Boleh saya bertanya Pak Tony ya? Ya, ini silakan. tentang RPP, yaitu RPP yang akan Anda buat itu mata pelajarannya IPAS, Pak. IPAS. Oh ya. Itu kelas berapa Pak? Kelas 4. Kelas 4 ya. Materinya tentang wujud zat. Wujud zat benda ya. Wujud zat benda. Oke. Di situ kira-kira yang tertera di RPP dengan itu tujuan pembelajarannya Ya, apa? tujuan pembelajarannya itu nanti mendeskripsikan karakter zat padat, benda cair, dan benda gas, minimal 3 ciri, dan melakukan percobaan untuk menentukan zat yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari, termasuk zat padat, cair, dan gas dengan benar. Gitu, Pak. Berarti nanti ada sebuah percobaan ya? Ada percobaan, ada eksperimen ya, sehingga nanti bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Terus untuk area pengembangan yang ingin hendak dicapai dalam pembelajaran? Di sini kebetulan yang saya terapkan di modul saya ini itu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi nanti ada pembentukan kelompok-kelompok kecil terdiri dari 3 sampai 4, bahkan maksimal 5. Itu nanti jumlah siswanya, karena jumlah siswa dalam kelas saya itu hanya 14, jadi hanya ada 3 kelompok. Ya. Nah, area pengembangannya nanti itu harapannya setelah ada diskusi kelompok, nanti itu anak-anak bisa lebih percaya diri pada saat presentasi, kemudian bisa bersosialisasi tanya jawab dengan teman-temannya dalam satu kelompok, sehingga nanti juga bisa ada kompetensi sosial dan emosional yang terbentuk di pembelajaran tersebut. Ini sangat menarik sekali Pak. Ya. Berarti RPP ini lengkap dengan KSE ya? Iya, betul Pak. Tapi mungkin nanti bisa ditambahi atau mungkin ada kekurangan-kekurangan yang bisa diberi masukan untuk modul ini. Oh ya. Sebelum kita masuk ke diferensiasi, berarti anak itu sudah dikelompokkan ya, pra pembelajaran. Jadi kemarin. Iya. Jadi sudah ada. Kemarin saya melalui aplikasi secara online itu sudah mengelompokkan gaya belajar anak. Yeah. Jadi ada yang auditori, ada yang vision atau untuk melihat, dan juga ada kinestetik. Jadi sudah ada siapa-siapa yang nanti masuk di auditori gaya belajarnya, yang kinestetik siapa maupun yang visualisasi, sudah ada semua. Luar biasa, berarti ini termasuk guru yang sudah berkembang ya, mengetahui ilmu-ilmu. Ya, bukan seperti itu ya, berusaha saja. Iya, sama dengan yang saya pelajari. Jadi saya juga belajar dari jenengan tentang apa yang jenengan buat, dan kita saling memberikan masukan. Nah, di sini ada strategi yang dipersiapkan. Itu strateginya kira-kira apa ya? Strateginya tadi melalui pendekatan berdiferensiasi. Oh, ya. Jadi pastinya dalam satu kelas itu kan ada anak yang pas mempunyai gaya belajar, mempunyai kecepatan yang berbeda-beda. Ya, itulah makanya tidak boleh anak itu disamaratakan. Dan di sini fungsi dari kelompok-kelompok tadi itu, sehingga ada pengelompokan atau diferensiasi, pembedaan. Itu bahasa Inggris Pak Tom ya. Diferensiasi. Jadi pendekatannya melalui pembelajaran diferensiasi tadi. Iya, apalagi jenengan sudah pernah belajar bahasa Inggris, ini sudah mahir sekali. Luar biasa, jadi kurang begitu mahir, belum, masih terus belajar ya, masih harus terus belajar. Nah, semoga apa yang sudah jenengan rencanakan nantinya besok pada saat
pembelajaran Ya. itu bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Amin, amin Ya. ya, semoga saja seperti itu. Ya, mungkin adakah yang perlu ditanyakan atau untuk Ya. kita Mungkin satu lagi? ya, contohnya begini Pak Taufik, ketika akan mengadakan eksperimen, kadang-kadang kita itu terkendala dengan media, ya, karena keterbatasan dari sarana dan prasarana yang ada di sekolah, sehingga kita itu harus berpikir untuk mencari solusi media pembelajaran yang lain yang nanti bisa mewakili ketercapaian dari pembelajaran tadi dengan menggunakan media yang kita rancang sendiri. Nah, itu kesulitannya di situ kadang-kadang. Ya, ya memang semua teman-teman itu kesulitannya ya di situ. Tetapi kita sebagai guru memang memang harus harus kreatif ya. ya, betul. Ya. Tapi ini sudah direncanakan ya, ada praktek apa tadi perubahan zat benda. Ya, sudah tertulis di sini, kita tinggal mempraktekkan dan melaksanakan. Ya, nah, ya itu luar biasa dan apresiasi sekali dengan cara Pak Tony tadi menyampaikan apa tadi RPP-nya ya, menjelaskan dengan diferensiasi KSE dan strateginya itu sangat luar biasa sekali. Semoga saja besok pada saat praktek bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu terima kasih Pak Tony atas waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 7 September tahun 2024, kita semua bisa bertemu kembali untuk belajar bersama. Ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, itu tandanya bahwa hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum pembelajaran kita mulai, sebelum hari ini kita belajar bersama, marilah kita sebagai umat yang beragama, kita selalu mengawali kegiatan maupun mengakhiri kegiatan apapun, yaitu dengan berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Dalam hati berdoa mulai. Selesai. Baik, hari ini kita akan belajar tentang wujud zat. Belajar tentang apa? Wujud zat. Tentunya anak-anak setiap hari pasti melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Sekarang contohnya ada yang bawa buku, ada yang bawa pensil, gitu. Ada yang bawa botol minuman, beserta airnya, termasuk juga benda-benda yang lain. Kira-kira anak-anak tahu kan ya? Termasuk jenis benda apa yang anak-anak bawa tersebut? Benda air, benda cair, benda gas. Jadi ada yang membawa benda cair, ada yang membawa benda padat, ada juga yang membawa benda gas. Nah, hari ini kita akan mempelajari secara mendetail sifat-sifat atau karakteristik dari benda-benda tersebut. Kira-kira sudah siap untuk belajar? Siap. Nah, nanti ada beberapa kegiatan dalam belajar. Seperti yang telah kita lalui kemarin, bahwa anak-anak semua ini mempunyai gaya belajar masing-masing. Ada yang gaya belajarnya
audio teori gitu, atau suka mendengarkan. Ada yang kayak belajarnya dengan cara melihat atau visual, dan ada juga yang kayak belajarnya yaitu dengan cara indera atau kinestetik. Ya. Jadi nanti sudah Pak Tony sediakan di sini ya. Ada yang poster di situ, ada video pembelajaran di sini. Ada juga di atas meja ini sudah tersedia beberapa benda. Anak-anak tadi sudah Pak Tony jelaskan tentang wujud dari zat atau benda pada, benda cair, benda gas. Silakan anak sekarang membentuk kelompok yang diinginkan. Nanti ada 3 kelompok, ya. Satu kelompok ada 4 anak dan yang 2 kelompok ada 5 anak. Silakan sekali lagi membentuk kelompok yang dikehendaki. Silakan. Dan kelompok sudah terbentuk. Nanti setiap kelompok Pak Tony beri kartu pertanyaan untuk dijawab. Ya. Jadi setiap kelompok akan mendapatkan kartu pertanyaan untuk dijawab. Dan menerima kartu pertanyaan. Ya. Ya. Langkah selanjutnya itu kamu lihat di situ ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kamu lihat ada kegiatan 1. Yang pertama itu, perintahnya itu letakkan batu di atas meja, lalu amati. Selanjutnya, ambil batu dan letakkan pada wadah transparan. Di situ pertanyaannya, yang pertama, apakah batu yang semula di meja kemudian dipindahkan ke wadah transparan, apakah akan berubah bentuk? Tidak usah kamu jawab sekarang, tetapi langsung kamu buktikan secara kelompok. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Anak mengambil benda-benda yang ada di sini untuk mengamati dan melakukan perbuatan. Dari kelompok 1, 2, dan 3. Silakan memilih benda-benda yang dikehendaki. Silakan berkelompok. Langsung dibawa ke meja kelompoknya masing-masing. Jangan lupa diamati, kemudian dicatat di bukunya masing-masing di lembar kerja. Silakan. Lihat yang besar. Nah, silakan diamati ya. Yang tadi terlihat kempes, sekarang setelah hidup apa silakan diamati, kemudian dituliskan di meja. Ini waktunya untuk mempresentasikan hasil dari kelompoknya masing-masing. Dalam hal ini akan diawali oleh kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok itu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai zat. Pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1. Apakah batu yang semula di meja kemudian dipindahkan ke wadah transparan berupa itu? Jawabannya adalah tidak.
Karena batu merupakan zat padat. Itu jawaban dari kelompok 1. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Oh ya, silakan dari kelompok 2. Apakah pensil yang dimasukkan ke dalam wadah akan berubah bentuk maupun beratnya? Ya, pertanyaan yang bagus, silakan Oh, dijawab. tentu tidak, karena itu benda padat. Jawaban dari kelompok 1, apakah pensil yang dimasukkan ke dalam wadah transparan akan mengalami perubahan bentuk maupun beratnya? Jawabannya tidak ya. Alasannya karena pensil termasuk benda padat. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Cukup? Ya, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik anak-anak, tadi semuanya sudah praktek tentang memahami dan mengenal karakteristik dari benda zat, baik benda padat, benda cair maupun benda gas. Anak-anak sudah melakukan percobaan, anak-anak sudah belajar. Kira-kira pembelajaran hari ini bagaimana menurut kalian semua? Menyenangkan atau tidak? Seru atau tidak? Menyenangkan ya? Seru ya? Kenapa kok menyenangkan? Kenapa seru kira-kira? Karena praktek. Bisa praktek langsung. Jadi kesimpulan dari hari ini sudah didapatkan bahwa di dunia ini wujud dari zat itu ada 3 ya. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat mempunyai sifat apa tadi? Tidak bisa berubah. Tidak Bisa berubah bentuknya maupun beratnya, kecuali dengan kondisi tertentu. Kemudian yang benda cair, karakteristiknya atau sifat-sifatnya tadi ya, menempati wadahnya. Termasuk juga benda cair selalu mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Dan yang terakhir ada benda gas. Tadi sudah dipraktekkan dengan meniup balon. Artinya apa? Bahwa sifat dari benda gas itu selalu memenuhi ruang dan juga menyebar ke segala arah. Contohnya yang hari ini menggunakan parfum, pasti kalau parfumnya wangi, semuanya juga akan mencium bau wangi. Ulang. Dan yang terakhir sekarang, anak-anak Pak Tommy beri keleluasaan dan kebebasan untuk membuat produk menghasilkan sesuatu tentang pembelajaran hari ini, tentang perubahan wujud zat. Apa produknya? Anak-anak boleh mengekspresikan diri, bisa membuat poster, bisa mewarnai, atau bahkan mungkin juga mau membuat konten di YouTube biar dilihat oleh orang banyak, biar dapat subscribe. Jadi saya persilahkan. Demikian ya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam Pak Tony. Mohon maaf. Ini mengganggu waktunya. Bisa untuk mengganggu sebentar Pak Tony? Oh, tidak apa-apa, Pak. Saya ada waktu luang untuk bertanya. Oh, iya. Ini terkait dengan kemarin yang sudah terkait dengan pembelajaran. Masih ada sesuatu hal yang ingin saya tanyakan supaya lebih jelas dan lebih mantap ketika
Saya melakukan pembelajaran di kelas. Ya, ini berarti terkait dengan pembelajaran yang kemarin observasi itu ya? Iya, betul sekali Pak. Nah, Begini Pak Rafi, yang mengganjal di pikiran saya itu yaitu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemarin kita sudah melakukan pembelajaran atau melakukan analisa terhadap gaya belajar setiap siswa. Jadi mulai dari gaya belajar yang auditori, yang visual maupun yang kinestetik. Ketika sudah ditemukan dari masing-masing siswa dengan gaya belajarnya masing-masing, itu yang masih mengganjal di pikiran saya itu ketika melakukan pembelajaran secara langsung. Jadi untuk berdiferensiasinya itu baik konten maupun proses itu kadang-kadang saya masih kurang begitu jelas. Contohnya begini, ketika diferensiasi konten itu kan dalam pembelajaran IPAS saya menyediakan tentang poster saya untuk yang visual, kemudian yang auditori saya menyediakan video pembelajaran, dan yang kinestetik saya menyediakan praktek langsung, jadi melalui percobaan. Tapi yang ingin saya tanyakan itu pada saat proses itu, nah manakah yang pas saya terapkan itu? Apakah ada pengelompokan sendiri untuk gaya belajar auditori, kemudian pengelompokan sendiri untuk gaya belajar visual, dan pengelompokan sendiri untuk gaya belajar kinestetik? Ataukah dari ketiga media tadi itu disediakan saja, kemudian anak-anak atau siswa dari gaya belajar masing-masing itu semuanya bisa belajar sesuai dengan gaya belajarnya sendiri? Terima kasih Pak. Oh iya, jadi Pak Tony, untuk pembelajaran diferensiasi itu yang pertama adalah kita review sebentar ya. Dari tujuan Pak Tony melaksanakan pembelajaran diferensiasi itu apa dulu tujuannya? Tujuan saya itu, saya sadar bahwa setiap anak itu mempunyai minat dan gaya belajar masing-masing. Jadi tidak mungkin saya hanya memberikan satu pembelajaran dan menggunakan satu media pembelajaran, contohnya video. Sedangkan anak itu ada yang auditori, ada yang kinestetik. Tentunya yang kinestetik dan audio mungkin tidak bisa masuk karena dia kurang berminat. Jadi tujuan saya agar semua siswa ini berminat dan tujuan pembelajaran itu dapat tercapai karena sudah disediakan media yang cocok untuk mereka. Berarti sebelum melaksanakan pembelajaran tersebut, Pak Tony sudah mempersiapkan anak ya? Betul. Termasuk menggolongkan anak Iya, juga? itu. Jadi ada aplikasi khusus itu. Jadi anak sudah tahu berapa persen untuk auditori, visual, dan kinestetik. Setelah Pak Tony golongkan anak-anak tersebut, berarti Pak Tony membuat sebuah kontennya? Iya, saya sediakan untuk diferensiasi kontennya itu. Ya, saya sediakan untuk poster, untuk video, dan alat praktek langsung. Ya. Dan untuk mencapai tujuan tersebut itu apa ya yang Pak Tony lakukan dalam rangka membelajarkan anak secara berdiferensiasi tadi? Saya bentuk kelompok Pak. Di dalam kelompok itu saya berasumsi itu dalam satu kelompok itu terdiri dari beragam siswa. Jadi di situ sudah ada siswa dengan gaya belajar auditori, ada yang gaya belajar visual dan kinestetik. Sehingga media yang saya sediakan tadi, di konten tadi itu ya bisa dimanfaatkan oleh semua siswa tadi di kelompok tersebut. Jadi bukan saya kelompokkan sendiri, visual sendiri, kinestetik sendiri maupun auditori sendiri. Ya. Kira-kira alasan Pak Tony dalam mencampur anak tersebut itu apa kira-kira? Kolaborasi Pak. Oh iya. Agar mereka itu kolaborasi, saling berdiskusi, saling bertanya jawab, sehingga lebih tercapai tujuan pembelajaran. Berarti di dalam sebuah kelompok itu kira-kira anak itu bahkan tidak memiliki satu keinginan, bahkan mempunyai dua keinginan juga boleh Pak Tony ya? Contohnya, contohnya anak itu bolehlah auditori dan visual gitu ya? Iya, seperti itu.
itu sudah Tapi sangat juga luar biasa. tapi juga tidak menghilangkan yang kinestetik tadi yang saya sediakan untuk praktek langsung. Jadi anak walaupun dengan tipe belajar yang auditori maupun visual, dia juga bisa praktek langsung untuk kinestetiknya. Iya, Seperti itu. itu ide yang Nah, luar biasa Pak Tony ya. Dari pembelajaran yang berdiferensiasi itu sehingga bakat dan minat anak tersebut tercapai Iya. ya. Dan Nggak tahu kalau benar atau salah itu, makanya saya tanya di Iya. sini ya untuk menguatkan saya. ya, setelah Pak Tony itu melakukan pembelajaran seperti itu, kira-kira dari anaknya itu gimana? Iya. Kemarin setelah saya melakukan pembelajaran yang cara seperti itu, diferensiasi tadi, ternyata hasilnya memang lebih baik daripada yang sebelumnya. Oh iya. Karena memang tadi minat dan bakat siswa itu sudah tercukupi, Tercukupi. sehingga tujuan pembelajaran itu Tercapai. lebih dapat tercapai. Oh iya iya. Dari ide Pak Tony melakukan pembelajaran diferensiasi, kalau nggak salah kemarin saya lihat juga ada KSE-nya Pak Tony. Iya, betul. Di situ Nanti ada pendidikan sosial emosional juga di situ. dimasukkan ke Iya, dalamnya. saya masuk. Wah, itu luar biasa. Jarang-jarang ya. Sekarang Bapak Ibu guru itu menerapkan kalau tidak belajar. Jadi jarang sekali mengerti istilahnya. Iya. Walaupun kita kebanyakan itu sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi, tetapi diferensiasi sesungguhnya itu Pak Tony tadi sudah sangat-sangat mampu menerapkan ide-ide tersebut. Itu bisa dikembangkan. Nah, dan kira-kira selanjutnya, ya, untuk selanjutnya itu kira-kira apa yang Pak Tony lakukan atau dikembangkan dengan cara yang bagaimana dari diferensiasi dan KSE-nya Pak Tony tadi? Iya, ya tentunya dengan pembelajaran diferensiasi tadi yang sudah juga mencakup PS-nya tadi, itu mungkin juga pas untuk mata pelajaran yang lain juga akan saya menggunakan seperti itu, karena saya nilai lebih efektif dan lebih berhasil daripada sebelumnya. Ya. Seperti itu. Tadi kan Pak Tony melakukan teknik diskusi ya, itu Ya. sudah sangat luar biasa. Untuk selanjutnya kemungkinan mau dibuat apa ya kira-kira? Ya tergantung nanti materinya tentang apa. Oh gitu. Ya. Ya, disesuaikan. Disesuaikan dengan materi yang tentang apa. Berarti bisa juga ya seandainya diajak kemana gitu. Iya, langsung praktek langsung di dunia nyata bisa juga loh. Mungkin Pak Tony bisa menggambarkan salah satu contoh ya. Contohnya ya, kita pembelajaran IPAS ya, Pak, atau yang IPS. Ada kita ajak anak itu untuk mengobservasi atau mengamati tentang proses pemanenan jagung. Oh iya ya. Jadi di situ anak-anak bisa langsung praktek mengamati ya. Jadi proses pemanenan jagung itu seperti apa, atau sebelum jagung itu panen itu mereka dapat mewawancarai dengan petani tadi bagaimana prosesnya. Nah ini harapannya apa? Ketika kita langsung pembelajaran dengan praktek langsung di lapangan, itu lebih lebih mengenal Iya. dan pasti akan diingat sepanjang hayat. Itu yang saya tahu. Berarti di prosesnya menyangkut bakat minat apa tadi? Iya. Di Ada iya gaya belajar juga di Gaya situ belajar, ya, ya. gaya belajar. Auditori, Termasuk juga visual. pembelajaran di sini itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, jadi lebih bermakna loh. luar biasa. Nah, Tidak hanya teori saja. ya. Ini saya juga belajar dari Pak Tony ya, karena Pak Tony ini termasuk ya orang yang mau belajar dari modul-modul yang sudah Masih dipelajari. sangat perlu belajar ya Iya. Pak Robert. Masih Ya, jauh. sama. Tetapi Itu hanya angan-angan ya, semoga Iya. saja bisa terwujud seperti itu. ya alhamdulillah kita bisa curhat, kita bisa bertukar pendapat. Bukan berarti saya di sini adalah mampu, tetapi kita sama-sama saling memberikan Belajar. Ya, masukan dan saling belajar, karena setiap manusia itu memiliki ide-ide yang belum tentu sama, dan ide itu bisa kita modifikasi ya, kita bisa berkolaborasi dan lain sebagainya. Untuk itu Pak Tony, selanjutnya yang pembelajaran diferensiasi itu kira-kira dijadwalkan kapan Pak Tony? Yang Ya mungkin dalam minggu depan ini Minggu saya depan. belajarkan lagi. sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Mungkin ada kekurangan-kekurangan itu yang akan saya lengkapi. Oh iya.
Jadi mungkin masih ada kekurangan dalam hal penyediaan kontennya ataupun yang lain seperti itu. Ini luar biasa karena juga PPG juga Pak Tony, sehingga belajarnya lebih baik ini. Semoga di PPG-nya juga lulus, dan saya amati kemarin alhamdulillah saya juga belajar dari Pak Tony dan sangat luar biasa. Semoga kedepannya kita selalu amanah ya, selalu diberikan kesehatan untuk bisa mengajar anak-anak dengan lebih baik lagi. Terima kasih Pak Robin atas waktunya. Mohon maaf jika mengganggu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, saya selaku supervisor di sini ya. Artinya walaupun kedudukan saya adalah sebagai PB, tapi di sini untuk praktek paskanya menjadi supervisor, sehingga saya sedikit akan memberikan komentar tentang praktek pasca observasi tadi. Memang betul apa yang tadi, ada beberapa catatan yang perlu saya utarakan. Yang pertama adalah yang namanya observasi di pasca, kita menggunakan teknik namanya coaching, beralur tirta tadi, dan itu sudah dilaksanakan. Menjadi catatan besar adalah ketika ada guru yang akan diobservasi, itu harus benar-benar dari diri sendiri. Tadi Pak Tony datang ketika menanyakan ke Pak Robin, apakah ada waktu Pak Robin? Ya, saya ingin sedikit bercerita tentang kemarin yang sudah diobservasi, dan itu ada titik nyaman dalam berkomunikasi. Ketika titik nyaman untuk berkomunikasi, Pak Tony dengan enaknya, dengan secara namanya diungkapkan secara langsung, tinggal Pak Robin ini memberikan kalimat-kalimat yang romantis. Bagaimana? Dengan tadi sudah ada sedikit dilakukan dengan berkolaborasi antara siswa, yaitu pembelajaran berinvestasi. Terus apa yang dengan kembangkan dari situ? Banyak diungkapkan lagi beberapa ide-ide yang baru. Itu yang menjadi catatan yang paling penting dalam pasca observasi dengan guru. Jadi tidak langsung Pak Robin memberikan, padahal tadi sudah dipancing dengan Pak Tony. Pak, apa yang harus saya lakukan? Ini saya juga bisa ini, benar nggak seperti ini tadi apa yang benar? Ternyata Pak Robin tidak terpancing itu, tapi dengan diberikan pertanyaan lagi, sehingga muncullah ide gagasan itu dari Pak Tony. Mungkin itu yang saya sampaikan, sangat luar biasa, sehingga ini bisa diterapkan sebenar-benarnya di kedepannya. Tadi dengan ada konfirmasi kapan dengan akan makan minggu depan. Terima kasih Pak Tony, Pak Robin, luar biasa. Saya kira cukup dari saya, dan perlu kita belajar bersama, kolaborasi, bukan saya yang paling bisa juga, tapi tadi menjadi pembelajaran buat saya juga. Terima kasih Pak Robin, saya kembalikan lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Robin. Ya. Terima kasih Pak Roni sebagai PP saya, dan Pak Tony atas waktunya. Ini pun adalah cara saya untuk belajar menjadi lebih baik lagi dari apa yang sudah saya pelajari bersama teman-teman. Terima kasih untuk waktunya. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.